terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ini kami umatmu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tidak ada di dunia ini kekuatan lain Tuhan selain Engkau Tuhan. Yang mampu memberikan kami kekuatan Tuhan. Saat ini Tuhan, saat yang indah kami boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu saat ini Tuhan. Untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus dan semua orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya David Handioko dan istri saya bernama Heni Wijaya dan anak saya bernama Marcelia Ayu Wijaya. Pelayanan saya di tempat ini, gembala bersama Pak Kris di tempat ini dan melayani juga di Kesan daerah Kemiling. Baiklah, sebelum saya akan memulai firman Tuhan pagi hari ini, saya mau pantun dulu nih Bapak Ibu, boleh nggak? Tolong dibantu ya. Superman ikan lele. Wah, ini kurang kompak ini. Superman ikan lele. Saatnya dengar firman le. Nggak ada tepuk tangan nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Damai di Tengah Badai. Tema ini kelihatannya gampang untuk diucapkan, setuju nggak? Wah, kalau di tengah badai itu damai bisa. Padahal ketika kita masuk dalam badai itu sendiri, nggak banyak orang yang bisa bertahan Bapak Ibu. Bahkan di tengah-tengah badai yang ada, kita kecenderung untuk memilih untuk menyerah. Karena tekanan, karena sesuatu yang membuat diri kita nggak sanggup untuk melakukan banyak hal Bapak Ibu. Pada pagi hari ini, ada firman yang saya mau sampaikan melalui perenungan saya selama 1 minggu ini. Dan saya pun juga mengalami badai itu sendiri. Setiap kita mungkin yang hadir pada pagi hari ini mengalami badai. Bukannya karena kita anak Tuhan pasti kita nggak mengalami badai. Pasti kita akan mengalami namanya badai Bapak Ibu. Saya mulai dengan sebuah cerita Alkisah. Seorang raja, dia lagi membangun istananya yang besar. Setelah selesai pembangunan istana itu, sang raja berpikir dia ingin menaruh sebuah lukisan dalam istananya yang bertemakan damai. Akhirnya dia meminta untuk rakyatnya, barang siapa yang bisa melukis yang bertema damai akan dipasang lukisannya di istana dan diberikan hadiah. Dan informasi ini cepat meluas ke semua orang yang bisa mendengarnya Bapak Ibu. Dan akhirnya dimulailah perlombaan ini. Dan akhirnya ada 3 gambar atau 3 lukisan yang terpilih, terseleksi. Dan raja sendiri yang memutuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Lukisan pertama dilihat bertemakan danau. Wah, air yang tenang. Ada belakangnya perpohonan. Ada pohon-pohon yang hijau. Ini menunjukkan bahwa lukisan ini membuat orang menjadi tenang dan damai. Dan semua orang terkagum dan memberikan tepuk tangan. Wah, keren. Raja pun memberikan sesuatu apresiasi. Wah, ini bagus sekali dia bilang. Akhirnya ditaruh dulu. Dia ambil lagi yang kedua. Bertemakan sawah, ya. Bapak Ibu kalau waktu SD tahu ya kalau melukis sawah ya. Ada apa? Ada gunung. Ada padi yang sedang menguning. Terus kalau saya itu saya kasih pohon kelapa, ya, pohon kelapa gitu ya. Terus ada naik sepeda, orang naik sepeda gitu ya. Namanya di sawah gitu.
Orang pun takjub juga dengan gambar yang satu ini. Ini wah tenang sekali ya daerah perdesaan. Dan orang memberikan tepuk tangan juga. Wah ini bagus sekali nih ditaruh lagi. Ini berat nih saingannya. Karena sudah seleksi kan 3 orang dari banyak orang seleksi. Yang terakhir Bapak Ibu, orang melihat lukisan yang jadi tegang. Seperti saat ini. Senyum dulu, berikan tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Ini tegang nih. Ngelihat lukisannya jadi tegang. Ya, tegang. Apa lukisan yang ketiga ini Bapak Ibu? Lukisan ini menunjukkan sebuah lautan yang bergelora. Ombak yang badai yang besar dan cuaca awalnya sangat gelap Bapak Ibu. Sehingga orang melihatnya, ampun ini mah gak ada damai-damainya ini, dia bilang gitu. Ah pasti kalah ini. Tapi akhirnya raja harus menentukan lukisan yang mana yang harus dipilih dan mendapatkan hadiah. Dan ditaruh di kerajaan. Akhirnya raja memutuskan lukisan yang ketiga pemenangnya. Orang kaget dong, hah kok yang ketiga ya? Padahal yang pertama, yang kedua itu sudah persis menggambarkan tentang kedamaian. Tapi raja memilih lukisan nomor 3. Raja mengumumkan pemenangnya dan raja menjelaskan kenapa lukisan ini dipilih raja tersebut. Raja bilang begini, coba lihat di lukisan ini. Ada badai, ada awan yang hitam, ada batu karang yang besar. Tapi lihat, ada lubang kecil di lukisan ini. Di dalamnya ada burung yang lagi bersiul. Ya, di tema gambaran itu mungkin digambarkan burung itu di tengah badai, tapi burung itu menikmati badai itu. Nah, inilah kedamaian yang sejati dikatakan. Bahwa di tengah badai sekalipun burung ini bisa bersiul. Artinya apa? Dia tahu bahwa perlindungan yang besar dalam keadaan kondisi ini adalah batu karang yang besar itu tadi. Makanya burung tadi bisa bersembunyi di batu karang itu dan dia merasakan kedamaian yang sejati. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua. Akhirnya raja menentukan pemenangnya adalah yang ketiga. Dari kisah ini Bapak Ibu kita belajar bahwa ya kadang-kadang kita sulit untuk menemukan kedamaian. Sekalipun kita liburan pun sekalipun ya kita liburan ya pergi ya happy. Pulang-pulangnya kadang-kadang pusing juga. Ya uangnya habis ya, nabung setahun ya habisnya 1 minggu gitu ya. Ada timbal baliknya juga. Kesukaan atau ketenangan dari dalam dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Yang kita mau adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan pada saat badai bergelora. Makanya pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan. Seperti di dalam Alkitab, Markus 4, 35 sampai ke 37. Saya bacakan aja Bapak Ibu perhatikan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Maksudnya menyeberangi danau. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka itu maksudnya murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus meninggalkan banyak orang itu dalam bertolak menyeberang. Hal ini adalah sesuai dengan perintah Yesus. Di ayat 35 dikatakan pada waktu itu sudah pakai Yesus berkata. Artinya Yesus berkata, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bertolak menyeberangi danau. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Bapak Ibu. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang kita heran. Ini Yesus yang ngajak murid-muridnya untuk bertolak menyeberangi danau. Tapi
Ketika kita taat, ketika murid-murid itu taat, justru bahaya yang mereka hadapi. Ini jadi perenungan buat kita. Yesus sendiri yang ngajak, bukan murid-muridnya yang kepo pada saat itu. Ini udah selesai nih pelayanan kita, yuk bertolak yuk. Bukan, ini Yesus sendiri yang mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau itu. Namun apa yang terjadi? Terjadilah taufan yang sangat dahsyat dikatakan. Artinya apa? Sangat dahsyat itu artinya angin yang kencang yang sehingga kalau kita terus membaca ayat ini, itu perahu itu mengalami yang namanya kemasukan air Bapak Ibu. Dari hari ini kita belajar, mengikuti Yesus itu bukannya bisa dapat sesuatu kenyamanan. Bersama Yesus belum tentu kita merasakan kebahagiaan. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini, justru murid-muridnya mengalami yang namanya ketakutan. Ada 3 hal pagi hari ini yang saya mau sampaikan, 3 poin. Tentang bagaimana kita pengikut Yesus. Yang pertama, mengikut Yesus adalah hidup yang tidak bebas dari kesukaran. Katakan kesukaran. Ya Bapak Ibu, kita menyadari bahwa ketika kita ikut Yesus itu bukan sesuatu kenyamanan yang kita dapatkan. Saya ingat Pak Sukandar sampaikan firman Tuhan bahwa salah kalau kita jadi murid Yesus atau jadi orang Kristen, kita merasa bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Seperti mobil yang jalan di jalan tol. Di jalan tol aja Bapak Ibu, di jalan tol yang katanya bebas hambatan, pasti ada hambatan juga. Pernah ngalami itu? Karena apa? Mungkin di depan ada kecelakaan. Itu di jalan tol Bapak Ibu. Ada aja hambatannya. Maka dikatakan hidup itu tidak bebas dari hambatan. Di Markus 4 ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi situasi ini adalah situasi yang mencengkamkan. Padahal seperti awal yang saya sampaikan tadi bahwa Yesus sendiri loh yang mengajak. Yesus sendiri yang mengajak murid-muridnya. Tapi di tengah perjalanan itu justru mengalami hambatan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ingat, ketika kita percaya sama Tuhan, bukan berarti kita itu selalu mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Enggak. Tapi enggak semuanya itu taufan, enggak semua itu badai. Tapi memang juga Tuhan membawa kita pada satu kebahagiaan. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 1-4 dikatakan gini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini Tuhan juga mengajak kita kepada sesuatu kebahagiaan, betul enggak? Ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Memang Tuhan gak selalu kasih badai dalam hidup kita. Tuhan gak selalu mengajak kita ke dalam hal-hal yang susah. Tuhan juga mengajak kita kepada kesatuan yang ketenangan. Tapi di ayat keempat dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah mengikut Yesus tuh gak selalu ada badai, tapi ada juga yang namanya kesukaan. Tapi ingat Bapak Ibu, apa yang membedakan orang yang percaya sama orang yang tidak percaya sama Tuhan? Ini yang membedakan Bapak Ibu. Dikatakan di ayat sebelumnya Bapak Ibu, air mulai masuk ke dalam perahu itu mulai penuh dengan air. Nih ya, situasinya kalau kita dalam perahu ya, saya beranggapan perahu itu kapal mancing deh, misalnya kayak gitu ya. Jangan kapal feri, kapal mancing. Kurang lebih sebesar inilah badannya, badan kapal. Air sudah mulai penuh. Siapa yang gak panik Bapak Ibu? Pasti mulai panik. Ini kalau kondisi di tengah laut seperti ini, mau keluar salah, di dalam perahu juga salah. Setuju gak Bapak Ibu? Gak ada pilihan.
Semuanya serba salah. Mau loncat ke laut ya sama aja. Lautnya lebih besar badainya. Di dalam kapal ini lama-lama juga karam Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan tuh kadang-kadang jadi murid Yesus pada saat itu serba salah menghadapi masalah itu. Mau jadi apa kita? Tapi ada yang membedakan Bapak Ibu. Ada yang membedakan antara orang yang percaya sama Tuhan dan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Apa itu? Jawabannya adalah di poin yang kedua Bapak Ibu. Mengikut Yesus adalah hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan pemeliharaan Tuhan. Ya, ini yang membedakan. Seperti burung tadi Bapak Ibu. Ketika badai yang besar mengamuk, tapi burung itu tetap tenang. Kenapa? Ada batu karang yang besar yang melindungi burung itu dari badai itu. Itu pun yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Hari-hari ini, saya nggak tahu badai apa yang menimpa Bapak Ibu. Keluarga, pekerjaan, apapun itu. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa mengikut Yesus ada pemeliharaan yang sempurna. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan. Amin. Di kesan saya sangat-sangat tertarik dengan cerita seorang yang menaiki tebing. Ini sebuah gambar yang menurut kita mungkin hanya sebatas gambar. Tapi ini buat saya arti yang mendalam. Iya ya, kadang-kadang kita berjalan dalam kehidupan hari demi hari. Kita pasti mengalami kelelahan Bapak Ibu. Ya kan? Makanya tahun ini kita mau level up, naik ke atas. Kadang-kadang ketika kita mau naik ke atas, terjadi kelelahan dalam hidup kita. Tapi ketika kita lelah, ketika kita mulai menyerah, walaupun kita melepaskan pegangan kita, ada tali yang melindungi kita. Betul? Itulah kesetiaan Tuhan, itulah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari. Mungkin kita gak menyadari, itu mah kebetulan saja. Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Kalau hari ini, di tahun ini 2025 kita ada, itu bukan karena keberuntungan. Tapi karena penyertaan Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Itulah pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita Bapak Ibu. Sadar atau gak sadar kita. Sampai hari ini bukan karena keberuntungan, tapi penyertaan Tuhan. Dikatakan begini, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya coba lagi membayangkan situasi pada saat itu. Karena saya beberapa kali ikut mancing, mengalami juga ombak yang besar, mengalami badai juga. Saya seolah-olah lagi di posisi itu, nggak mungkin murid-muridnya bilang, Guru, kita lagi ada masalah nih Guru. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, saya yakin enggak seperti itu. Ketika badai mengabuk, murid-muridnya berkata dan membangunkan dia, Guru, engkau tidak peduli kalau kita lagi binasa. Karena perasaan yang panik, betul enggak? Ini saya lagi masuk di dalam situasi di danau itu. Pasti ada perasaan yang marah, perasaan emosi yang lu yang ngajak gue gitu ya bahasa sekarang. Lu yang ngajak gue, terus lu tiduran di situ dan kita panik di sini. Setuju enggak? Lu lagi enak-enakan tidur di situ. Kita ini lagi panik, lagi menyelamatkan bagaimana kapal ini bisa sampai pada seberang. Padahal Bapak Ibu, sebelum kisah ini, sebelum Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang maksudnya. Murid-murid Yesus sudah sering kali melihat Yesus melakukan mujizat. Sebelum bertolak, murid-murid Yesus sering dengan mata dan kepalanya, Yesus mendoakan orang supaya orang itu bisa disembuhkan. Maka dikatakan, engkau tidak peduli. Bagaimana murid-muridnya bisa berkata engkau tidak peduli. Padahal sebelum-sebelumnya murid Yesus melihat
Yesus sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Setuju nggak? Gambaran murid-murid ini adalah gambaran kita sekarang Bapak Ibu. Seberapa banyak kita sudah dibantu Tuhan. Seberapa banyak Tuhan sudah peduli dengan kita. Seberapa banyak Tuhan sudah bantu keluarga kita. Seberapa banyak Tuhan sudah memelihara keluarga kita. Tapi ketika kita mengalami badai, terus kita berkata kepada Tuhan, Engkau tidak peduli Tuhan terhadap aku Tuhan. Ini adalah gambaran kita hari-hari ini Bapak Ibu. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang saya alami. Persis kurang lebih setahun yang lalu, papa saya dipanggil Tuhan. Persis. Ketika papa saya dipanggil Tuhan selesai dari pemakaman, saya ngobrol sama Tuhan dalam doa saya. Kenapa Tuhan? Kau panggil papa. Pertanyaan ini persis. Apa Tuhan gak peduli sama saya? Setiap kita pasti merasakan sedih, kehilangan orang yang kita sayangin. Setuju gak? Saya bertanya hal yang sama. Tuhan kok gak peduli? Bukan masalah apa saya dipanggil Tuhan, bukan masalah itu. Saya percaya setiap orang pasti akan dipanggil Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Saya percaya itu. Tapi bukan itu yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah, Tuhan, 3 tahun yang lalu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya pengen kumpul sama papa sama mama saya. Pada saat itu, saya belum punya tabungan yang cukup untuk membangun sebuah rumah. Masih di rumah yang lama. Dan rumah yang lama gak bisa, karena kamarnya gak cukup. 3 tahun yang lalu Tuhan berikan arahan, menunjukkan tanah kosong, bla 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 bla, sampai di mana proses pembangunan rumah itu berjalan dengan lancar. Bahkan sangat-sangat lancar. Walaupun usaha yang saya kerjakan itu gak baik. Bayangkan, usaha yang saya kerjakan itu gak baik. Tapi Tuhan menyertai. Sampai di mana rumah yang saya bangun itu sudah prosesnya 80% pada saat proses finishing. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau Engkau yang awalnya sudah memulai ini Tuhan, sudah mau persis, sudah mau masuk, kenapa Tuhan panggil Bapak saya? Saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Bukankah Engkau yang memberikan kebahagiaan harusnya? Saya sampai berkata, kenapa sih Tuhan gak izinkan saya untuk menikmati hari-hari bersama orang tua saya? Itu pertanyaan atau perkataan saya terhadap Tuhan pada saat itu. Dan saya gak menemukan jawabannya Bapak Ibu. Saya tidak menemukan jawabannya. 1 minggu yang lalu persis, ketika saya mempersiapkan firman ini, Tuhan seolah-olah memberikan jawaban itu kepada saya. David dia bilang, kalau seandainya 3 tahun yang lalu kamu gak memulai membeli tanah dan memulai proses pembangunan ini, hari ini mama kamu di metro sendirian lah. Gak mungkin saya ke metro. Atau gak mungkin saya meninggalkan mama saya sendirian di metro. Justru hari ini Tuhan sediakan rumah buat kamu bisa bersama-sama dengan mama kamu. Saya sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, iya, bahwa jalan-jalan Tuhan itu tidak pernah ada di pikiran saya. Tapi pikiran saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Berikan buat kemuliaan buat Tuhan. Saya marah sama Tuhan, tapi Tuhan tahu waktu yang pas. Tuhan tahu waktu yang pas buat saya. Maka di ayat 39 dikatakan, ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus bangun, dia bertindak, waktu yang pas, danau itu tenang.
Amin. Ketika air mulai penuh di perahu itu artinya sudah mulai tenggelam. Waktunya Yesus pas, dia bangun dan dia berkata, angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Waktu yang pas Bapak Ibu. Waktu yang pas. Di sini saya merasa bahwa ya tidak ada yang meleset waktunya Tuhan. Kalau bicara tentang usia orang, semua itu kedaulatan Tuhan. Saya menyerahkan semua tangan Tuhan. Tapi hal rencana ini, rencana Tuhan, itu yang saya bilang, wow, keren banget. Artinya apa? Kalau Yesus berkata, pemeliharaanku itu sungguh sempurna. Kalau hari ini Bapak Ibu, badai yang ada dalam diri kita itu belum selesai. Artinya memang Yesus belum selesai berperkara sama kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Mengikut Yesus adalah hidup di dalam pembentukan Tuhan. Markus 4 ayat 40 dikatakan begini. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Badai yang Tuhan izinkan, yang kita alami hari-hari ini, itu adalah proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Mau gak mau, suka gak suka, sebagai anak Tuhan, Yesus mau semakin hari iman kita semakin level up, katakan level up. Setuju gak Bapak Ibu? Dia gak mau anak-anak Tuhan itu cemen Bapak Ibu. Dia mau iman anak-anaknya, iman jemaat itu semakin hari semakin bertumbuh kepada Tuhan. Maka dikatakan pada saat kejadian ini, Yesus mengajak murid-muridnya supaya menumbuhkan iman mereka. Makanya Yesus berkata muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal selama ini aku udah banyak melakukan mujizat di depan mata kalian. Kenapa kalian takut dan tidak percaya? Itu yang Yesus sampaikan, dia mau mengajak, memperlihatkan kepada murid-muridnya. Ini loh, aku mau membawa kamu ke level up Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika dia mau bertolak menyeberangi danau itu, apakah Yesus tidak tahu akan terjadi taufan? Pasti tahu. Karena Yesus Maha tahu, setuju enggak? Dia akan tahu akan ada kejadian seperti itu. Tetapi dia tetap bertolak. Karena apa? Dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya. Perlu iman untuk mereka level up. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita perlu level up Bapak Ibu. Masalah badai yang ada dalam hidup kita, itu Tuhan mau mengajak kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ke tempat yang lebih tinggi lagi. Makanya Bapak Ibu, iman itu diperlukan. Iman itu bukan hanya sebatas perkataan, sebagai ucapan, bukan. Iman itu tindakan Bapak Ibu. Makanya kalau hari-hari ini maaf, ini pribadi saya. Mohon maaf kalau saya ada salah ngomong untuk masalah yang saya sampaikan ini. Saya ada usaha. Tapi di hari Minggu, usaha saya tutup semua. Sekali lagi saya minta maaf kalau memang kita berbeda pikiran. Dari awal saya buka usaha, hari Minggu saya tutup. Karena buat saya, hari Minggu saya harus beribadah kepada Tuhan. Pak, Bapak kan punya karyawan? Iya. Tapi saya harus mempersiapkan bla 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 untuk membuka usaha dagangan. Saya mengetahui tentang kebenaran ini Bapak Ibu. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu saya bekerja, hari Minggu saya tutup, apakah saya berkekurangan Bapak Ibu? Maksudnya, apakah Tuhan tidak mencukupi kehidupan saya? Kalau iman saya berkata seperti itu, ya sudah terjadilah sesuai dengan iman saya. Tapi saya beriman, Tuhan cukupkan saya. Ingat firman Tuhan katakan apa? Rasa cukup. Saya memutuskan hari Minggu saya nggak usaha. Masa sih iya gara-gara saya tutup satu hari, Tuhan nggak berkati hari Senin sampai hari Sabtu? Yang mengerti katakan amin.
Masa sih Tuhan nggak memberkati usaha saya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya tutup hari Minggu, fokus buat ibadah dan bersama-sama dengan keluarga saya. Masa sih Senin sampai Sabtu kemarin Tuhan nggak berkati sih? Ayo level up. Jangan batasi pikiran kita. Karena pikiran kita selalu diintimidasi sama iblis. Hari Minggu tuh hari yang ramai kalau buka toko bro. Apalagi kita jual kuliner. Banyak orang yang cari sarapan pagi. Banyak orang yang mau cari jajanan bla 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 bla. Sorry saya katakan kalau ini berbeda pikiran kita. Tapi inilah iman saya kepada Tuhan. Masa Tuhan gak cukup kan Senin sampai Sabtu. Gara-gara saya harus libur hari Minggu. Inilah iman. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Iblis terus mengintimidasi kita supaya kita itu jauh daripada Tuhan. Sehingga dia selalu membisikkan hal-hal yang keliru. Maka dikatakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak nabi-nabi palsu. Sekarang banyak beredar di sosial media. Orang mau berkata apa aja bisa, setuju? Orang mau ngambil nyomot firman Tuhan, mau bahas firman Tuhan itu sah saja. Tapi kebenaran yang sejati kita harus saring-saring Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu tanggal 9 Februari kita akan mulai namanya pemuritan. Di awal tahun 2025 ada DK dan ada HB. Ini adalah hari pertama di mana semua orang akan masuk ke kelas DK dan belum belajar sih, masih pradeka. Saya mendorong buat jemaat. Sekali lagi, saya mendorong buat jemaat yang belum mengikuti DK dan HB. Ayo, hari ini belum terlambat untuk mendaftar. Daftar itu penting. Ya, kita daftar, ikutin kelas ini. Kenapa? Disinilah dasar-dasar kekristenan kita dibangun. Yang setuju katakan amin. Saya banyak melihat dari jemaat, ini saya serius. Saya banyak melihat dari jemaat yang sudah lulus DK dan HB. Hidupnya berubah loh, tepuk tangan dong buat kita semua. Tanpa didorong-dorong pelayanan, mau pelayanan. Karena ada programnya setelah DK ada magang ya. Tanpa disuruh-suruh pelayanan, mereka dengan sukacita melayani. Saya melihat ada banyak perubahan dalam hidup semua orang yang mengikuti kelas DK dan HB. Mereka banyak diberkati. Ada banyak pola pikir yang mereka berubah karena dasar-dasar kekristenan. Ada keselamatan, ada bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, ada iman, ada tentang berdoa, ada tentang Alkitab, bla 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 sampai 12 pelajaran. Itu yang mengubah dasar-dasar kita. Supaya apa? Kita tidak lagi diombang-ambingkan, supaya kita tidak takut, supaya kita tetap percaya sama Tuhan di saat badai yang kita alami Bapak Ibu. Makanya itu perlu kita lakukan. Ayo Bapak Ibu, berang-berang pegang tongkat, berangkat. Maksudnya berangkat ke sana loh, ke ruko gitu ya, langsung cus kita habis ini. Kan setengah 10 kalau nggak salah ya, benar ya pradekanya. Berang-berang pegang tongkat, berangkat aja leh gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir Bapak Ibu, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Terakhir Bapak Ibu. Kalau terakhir bolehlah senyum Bapak Ibu. Lihat kanan kirinya senyum terakhir nih. Yang terakhir Bapak Ibu, itu saya mau cerita tentang Raja Wali. Hari ini lagu-lagunya temanya Raja Wali semua nih. Saya nggak janjian sama Jeffrey, tapi tema-temanya pas Raja Wali. Burung Raja Wali itu Bapak Ibu, hidupnya itu 70 tahun kurang lebih. 70 tahun Raja Wali. Jadi Raja Wali itu dia akan mengalami namanya transformasi di usia yang ke-40 tahun. Ya kayak saya lah ya, saya kan 40 tahun. Ini mulai mengalami transformasi namanya. Raja Wali yang usianya 70 tahun, di usia 40 tahun, Raja Wali akan mengalami transformasi dalam kehidupannya. Transformasi ini membuat Raja Wali itu dia bisa berubah atau tidak. Jadi Raja Wali itu punya pilihan pada saat usia 40 tahun. Karena di usia 40 tahun itu,
paru Raja Wali itu mulai membengkok sampai hampir mengenai dadanya. Jadi dia akan kesulitan makan. Cakar-cakar Raja Wali itu mulai panjang, tidak tajam lagi. Sehingga ketika dia memangsa itu tumpul Bapak Ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu bayangkan kalau pisau tumpul di rumah, kesel gak kalau motong daging? Gitu ya, kesel gitu ya. Kesel banget kayak gitu. Raja Wali itu kalau di usia segitu, cakarnya udah gak tajam lagi Bapak Ibu. Bahkan bulu-bulu Raja Wali itu udah mulai tebal. Sehingga ketika dia terbang itu udah gak maksimal lagi. Udah gak sat-sat lagi Bapak Ibu. Sudah gak begitu lagi. Maka di usia 40 tahun itu, si Raja Wali harus memutuskan untuk mentransformasi dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pergi ke tempat yang tinggi dan membangun sarang di tempat yang tinggi. Di gunung-gunung biasanya. Di sanalah dia mulai mematuk-matukkan patuknya itu supaya lepas. Dan sehingga tumbuhlah paru yang baru. Dia mulai mencabuti cakar-cakarnya, kuku-kukunya, sehingga tumbuh cakar-cakar yang baru. Bahkan dia harus mencabuti bulu-bulunya supaya menggantikan dengan bulu-bulu yang baru. Supaya dia bisa lebih maksimal lagi Bapak Ibu. Dalam proses ini Bapak Ibu, itu gak gampang. Gak gampang Bapak Ibu. Karena dia harus mengalami kesakitan, dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami kesendirian Bapak Ibu. Transformasi ini enggaklah mudah buat si Raja Wali. Tapi itulah pilihan buat dia. Kalau dia mau hidup lebih panjang lagi, dia harus mau gak mau, dia harus lewati transformasi ini. Sehingga kalau dia bisa melalui transformasi ini Bapak Ibu, dia akan menjadi Raja Wali yang kuat lagi Bapak Ibu. Di usianya 40 itu bukan dia semakin lemah, tapi dia semakin punya kekuatan baru. Dia terbang, dia akan mengalami mencengkam mangsanya dengan luar biasa. Itulah terjadi Bapak Ibu. Kisah Raja Wali ini, itulah yang menjadi bagian dari kita. Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Hidup ini adalah pilihan. Mau gak kita mentransformasi diri kita? Apa Pak mentransformasi kita harus gunting kuku setiap hari? Enggak. Itu wajib kalau gunting kuku, kalau enggak panjang kuku kita nanti ya. Maksudnya apa? Mentransformasi diri kita adalah, mau gak Tuhan proses hidup kita untuk level up? Mungkin hari-hari ini ada badai dalam keluarga kita. Ada badai dalam pekerjaan kita. Ada badai dalam segala bidang kita. Tapi kita harus percaya tentang janji Tuhan. Dia akan memelihara kita Bapak Ibu. Sekalipun aku di lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam badai yang besar. Ada batu karang yang besar yang mau melindungi saya. Katakan amin Bapak Ibu. Mungkin badai itu sakit penyakit. Mungkin badai itu tentang ekonomi. Mungkin badai itu tentang pasangan hidup. Mungkin badai itu tentang keluarga kita. Tapi pagi hari ini dengar baik-baik Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat hidup kita. Katakan kanan kirinya, penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna Bapak Ibu. Kalau saya mau katakan Bapak Ibu, pagi hari ini, tenanglah di hadirat Tuhan. Firman Tuhan sudah sampaikan. Tapi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk tenang di hadirat Tuhan. Ambil waktu Bapak Ibu hari ini. Kalau hari ini pikiran kita lagi kacau. Hari ini mungkin kita ke gereja dalam perasaan yang marah sama Tuhan. Mungkin hari ini kita datang ibadah dengan hati yang hancur. Saya mau katakan, ayo duduk tenang di hadirat Tuhan.
Duduk tenang di hadirat Tuhan. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau nikmatin pujian ini. pagi berdiri semua katakan, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Apakah Raja atas sesat, ku tenang kalah. Lebih sungguh lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas sesat, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas sesat, ku tenang saat kau Allahku. Di saat badai bergejolak, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas sesat, ku tenang saat. Singa Raja menaikkan pujian ini. Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Yesus melihat murid-murid Yesus panik, Yesus langsung bangun dan dia berkata, dia menghardik angin itu, tenanglah. Dan sekejap itu pun danau itu menjadi tenang Bapak Ibu. Tepat pada waktunya Bapak Ibu. Pagi hari ini, jika Bapak Ibu mengalami badai itu hari ini, mungkin Bapak Ibu merasakan panik dalam hidup Bapak Ibu. Ingatlah kisah ini, bahwa Tuhan yang kita sembah
2000 tahun yang lalu. Sama hari ini adalah Bapa yang sama, Tuhan yang sama. Untuk itu tenanglah Bapak Ibu. Tenang. Tenang. Kalau Bapak Ibu mau angkat tangan. Katakan Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Ketika Engkau angkat tangan, Tuhan yang penuh dengan anugerah, Dia akan menurunkan tangannya. Dia akan menurunkan tangannya. Dia akan menolong Bapak Ibu. Percayalah, waktu yang tepat Tuhan akan nyatakan itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan akan menenangkan badai dalam hidup kita. Aku berdoa Tuhan, buat tangan-tangan yang sudah terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Allah sendiri yang akan memberikan ketenangan buat orang-orang di sekitar ini Tuhan. Di ruangan ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang hancur Tuhan. Engkau melihat setiap pikiran-pikiran yang lagi kacau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban buat setiap orang yang merindukan kedamaian dalam hidupnya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, berkat Allah turun atas jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu dimuliakan. Semua orang yang percaya katakan, amin.